Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Maula dari Hukum Ekonomi Syariah Cirebon. Saya akan sedikit memaparkan tentang urgensi kaidah fikih dalam perumusan hukum dan implementasi dalam fatwa DSN MUI. Kaidah fikih Tajuddin Din Al-Subki memberikan pengertian kaidah fikih dengan sesuatu perkara hukum yang bersifat kuli atau umum atau menyeluruh yang dapat diterapkan pada saluran juz'i bagian-bagiannya untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum bagian tersebut. Sementara Ali Ahmad Al-Nadwi mendefinisikan kaidah fikih dengan dasar hukum syara yang bersifat umum. Dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum suatu yang berada di bawah cakupannya. Setidaknya ada ilmu kaidah pokok dalam fikih yang telah digeneralisir para ulama fikih dari berbagai masalah furiah yang ada dengan nalar induktif. 5 kaidah ini hampir mengatur seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabang-cabang kaidah lain yang masih senafas dengan kaidah utama. 1. Segala sesuatu tergantung tujuan. 2. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan. Dan ketiga, kesulitan menarik kemudahan. Yang keempat, kemudorotan harus dihilangkan. Yang kelima, tradisi atau adat menjadi hukum. Ijtihad Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fikih memberikan batasan tentang ijtihad sebagai usaha pengaruh segenap daya upaya dalam mengeluarkan hukum syara maupun menerapkannya dari dalil nas atau logika. Kemudian Abu Zahra memberikan ranah ijtihad pada 2 bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya, dan kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad modal pertama dalam ijtihad yang sempurna dalam khusus bagi ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil rinci. Ijtihad yang kedua itu adalah mujtahid yang mentahrij dan menerapkan ilat-ilat hukum yang digali dari persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu ya. Dengan metode tatbik aplikasi ini akan tampak hukum berbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid. Pola ijtihad kedua ini lazim disebut dengan tahqiq al-manat, penetapan dalam penerapan ilah. 6. Ijtihad model kedua ini bisa terlihat melalui penerapan kaidah usuliyah, muqasyidiyah dan fikih. Sementara itu ijtihad dari segi jumlahnya ada 2 macam, yaitu ijtihad jami' dan ijtihad fardi. Ijtihad kolektif bila dilakukan oleh sekumpulan ulama memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing sebagaimana hal itu terjawantahkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sedangkan ijtihad fardi yaitu bila dilakukan oleh perorangan saja yang mempunyai keahlian dan hasil ijtihadnya belum tentu mendapatkan persetujuan dari ulama lain. Fatwa secara bahasa berarti nasihat, fatwa jawaban atau pendapat. Adapun menurut istilah fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada mufti terkait menanggapi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merah hubungan yang kuat antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad adalah usaha mengarahkan daya dan untuk menggali hukum dari sumber dan dalil terhadap masalah fur'iyah. Sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain yang bertanya, baik yang bertanya bersifat persoalan atau lembaga maupun sebaliknya yang memberikan fatwa bersifat personal atau lembaga. Kaidah fikih dalam fikih muamalah. Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial ekonomi telah terbukti di era Turki Utsmani.
Turki Utsmani antara tahun 1869 sampai 1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan Majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah yang merupakan penerapan hukum Islam dengan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diperlukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Utsmani, termasuk di dalamnya kaidah fikih utama berjumlah 5 yang telah disepakati sebagai besar ulama sebagai dalil yang bisa dijadikan rujukan langsung oleh istinbat hukum dalam bidang muamalah. Berbeda dengan muamalah al-ahkam, Jazuli memetakan kaidah fikih dalam bidang muamalah terdiri dari 20 kaidah selain 5 kaidah asyiyah kubro, seperti ia ingin menyadarkan kaidah fikih pada masalah muamalah pada hal yang prinsipil pada apa yang ditawarkan oleh majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah yang lebih spesifik. Nah, urgensi kaidah fikih dalam merumuskan hukum ekonomi Islam sebagaimana disinggung sebelumnya. Paradigma kaidah fikih adalah dengan cara induktif. Induktif adalah sebuah metode analisis yang bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta atau data tertentu yang dirumuskan dalam proposisi tunggal tertentu, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan itu pada dasarnya generalisasi dari fakta yang memperlihatkan kesamaan keterkaitan di antara fakta yang ada. Maka dengan demikian itu bisa dipahami bahwa kaidah fikih lahir setelah adanya fikih. Ini berbeda dengan kaidah usul yang justru lahir sebelum adanya fikih, karena ia adalah kaidah yang mendasari dalam berstimbat sehingga lahirlah sebagai hukum fikih. Implementasi kaidah fikih dalam DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI, dibentuk dalam rangka menyerap aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan prinsip Islam dalam bidang perekonomian. DSN MUI merupakan manifestasi mode ijtihad jama'i kolektif. Kemudian dari produk ijtihad itu direkomendasikan dalam bentuk fatwa yang kepastiannya sebagai taujih, gaudensi, dan tabyin, keterangan. Pada hakikatnya dalam kajian usul fikih, fungsi fatwa hanya mengikat bagi orang yang memberi fatwa dan yang meminta fatwa, karena memang fatwa awalnya adalah produk ijtihad. Maka sesudah tentu ia mengikat bagi orang yang berijtihad dan yang mendapatkan fatwa. Namun dalam konteks negara kita, fatwa keberadaannya sudah dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara sebagaimana OJK yang mendapatkan rekomendasi fatwa resmi dari DSN MUI. Maka masyarakat atau lembaga keuangan yang berada di bawahnya secara otomatis harus mematuhinya. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.